Bismillah, selamat datang kembali di channel edukatif Bangun Nusantara. Kemarin kita sudah pemodelan dua kali ya untuk Fluxys dibandingkan dengan GeoStudio karena Fluxys itu kan finite element method karena jadi beda ya hasilnya dengan GeoStudio yang notabene limit equilibrium method alias metode dengan kesetimbangan batas gitu. Untuk kasus lereng ini saya kepikiran kenapa saya nggak sekalian juga buat midasnya gitu kan, karena sama-sama finite element method maka kita harus cari juga nih perbandingan antara praksis sama midas gitu kan. Artinya yang lebih mana sih yang lebih kompleks dan lebih variatif hasilnya gitu ya, lebih konservatif hasilnya gitu. Modelnya sama seperti kemarin yang ini. Jadi ada tanah clay, ada tanah gambut, ada tanah timbunan 1 dan timbunan 2. Jadi kasusnya itu adalah kita punya tanah dan kondisi tanah lunak, lalu kita akan ditimbun nih dengan layer 1 setinggi 2 meter ini, lalu dengan layer 2 juga yang terakhir, yang 2 meter terakhir ya. Ini 12, 4 itu berarti kemiringan 1,3 ya. Lalu kita buka aja midasnya. Kita buka midasnya. Kita langsung aja judulnya slope, kita kasih nama misalkan namanya timbunan ya, 2D, kita oke kan. Nah ini tampilan awal midas, ini tampilan awal midas ya. Jadi ini kita atur dulu di sini di define grid, dan saya pengen jarak 1 meter dengan kita kan punya 40 meter di sini ya, 40 meter. Nah kalau misalnya ini udah jadi oke kan, ke ini aja. Ini berarti ada ini per 5 meter nih satu kotak ini nih, beda warnanya ya. Misal kita cuma mengaktifkan di kuadran 1, jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 gitu ya, seperti trigonometri ya. Kita aktifkan kuadran 1 aja di sini. Nah seperti itu. Lalu kita buat di sini mesh, lalu material kita create, kita pilih isotropik. Nah, kenapa isotropik? Karena material-material itu sejenis gitu kan, tanah kan sejenis ya. Isotropik, kita morpholum, saya di sini clay dulu, clay yang bawah, yang atas ya, E-nya tuh 1000, terus kita pilih gamma unit gammanya itu 16, terus porositasnya itu begini ya, saturatednya 18. Ini dalam kondisi undrained ya, undrained stiffness atau undrained strength, ini bukan efektif ya. Kenapa? Karena di sini, karena sifat undrained itu dia analisis yang digunakan adalah total stress. Jadi total stress analysis ya, bukan effective stress analysis gitu. Beda dengan kondisi drain gitu tanpa di midas. Jadi kalau misalnya untuk total stress analysis itu yang dipakai nanti seperti ini. Misalkan kohesinya kita masukkan ya, kohesinya itu 5, sudut gesernya 28 ya, ini 5, ini 28. Nah maka midas itu seperti ini. Untuk total stress itu friction angle-nya di fixnya di 0 gitu, kita oke kan aja. Lalu kita buat juga gambut. Untuk 2 meter di atas kan gambut ya, ini ya 500 ya, E-nya 500, ini 8. Lalu gamma saturatednya itu adalah 10. Nah jangan lupa ininya nih, ini pangkat 3 nih, tadi kan masih pangkat 5 ya. Oh, ini pangkat 5 nih, karena ini ID-nya tadi berubah nih, jadi ID 1 ini yang clay. Nah ini kan sudah 2 nih, ini bekasnya tadi clay gitu, jadi kita claynya udah pangkat 05 gitu ya. Ini 05, nah ini 03 nih, kita ganti jadi 03. Lalu kita ganti kohesinya jadi 5, dan ini juga berapa tadi, 10 ya.
fixkan. Kalau misalnya kita mau lihat bisa di sini clay misalkan, tadi kan clay kan min 5 ya. Nah di sini ya dia fix 0 ya. Kalau untuk kondisi total stress ya, gambut pun sama, walaupun tadi kita masukkan tetap 0 juga di sini gitu, karena di sini total stress ya. Oke, langsung kita ke isotropik lagi, kita buat create isotropik, lalu kita buat di sini more volume untuk sen gitu ya. Sen untuk sen itu E-nya 3000, gamma ansatnya 12, ini 13. Nah ini drain ya, kondisi drain ya, ininya 0,01 ya, 10 pangkat minus 2 gitu ya. Berarti ini bicara banyak 1 dikali 10 pangkat minus 2 gitu, seperti itu. 10 pangkat minus 2 kan berarti kan 1 per 10 pangkat 2 gitu. 10 per 10 pangkat 0,1 terus seperti itu. Linear, terus presinya berapa? 3, ini 36 gitu ya, ini bisa nih. Nah, dalam kondisi drain gitu ya. Setelah itu kita close, kita pilih properties, klik yang 2D. Nah di sini kita pilih plane strain, jadi regangan bidang ya. Ini bisa dipelajari nih, ada tegangan bidang, stres bidang, ini ada regangan bidang, ada geogrid, ada aksi simetrik ini untuk berbeda-beda apa subuh dan lain-lain, ada kondisi shell, plat untuk potongan 2D dan lain-lain, ini bisa dipelajari sendiri ya, mungkin. Kita pilih yang plane strain, kita clay, samakan namanya, ini pilih clay, terus kita pilih gambut, ini kita samakan gambut, lalu kita pilih sen gitu ya, ini samakan sen gitu. Oke, terus kita ke geometri, ini ada polyline, kita pilih. Nah polyline pertama itu kita bikin dari 0 sampai 40, terus tinggian 5 gitu ya, 0 sini, ini sampai 40, ini 5, ini 5 sini ya. Terus gambut kedua 2 meter, ini polyline ya, sip. Terus ketinggiannya ini 4 ya, 4 kan 4 ketinggiannya ini 4, 10, 22 ya, jadi ya 10 tambah 12 kan 22 gitu. Ini 10 tambah lagi 12, tapi sampai sini dia pas ya. Oke, sip. Terus jangan lupa terakhirnya itu ada ini, tambahkan ya untuk yang pembagi antar timbunan, lalu klik. Nah seperti ini dia. Nah ini dia. Lalu kita pilih yang select all, intersect dulu, kita intersect, select curve-nya kita select all, lalu kita apply. Oke, lalu kita ke mesh lagi untuk tadi kan parameter sudah kita buat ya. Nah sekarang tinggal kita apply gitu. Sini dia yang di 2D di 2D kita pilih auto area. Kan di sini kan awal kan yang di paling bawah ini kan clay ini, kemarin itu kan kita clay namanya, kita juga clay mesh inner domain, kita mau dibuat jadi 1 kali 1 ya, ini maksudnya dibagi-bagi jadi pias-pias lebih kecil. Saya pengen satu lah untuk daerah ini, daerah awal, karena yang dikhawatirkan itu kan daerah-daerah nanti yang longsoran di atas gitu, timbunan. Nah kalau misalnya di daerah timbunan nanti bisa diperkecil, misalnya jadi 0,5 atau 1 jadi gitu. Ini kita apply ya, lalu kita pilih gambut, namanya juga gambut, kita drag ke sini seperti itu. Nah terus kita pilih yang sand, misalkan saya mau bikin timbunan pertama dulu, setelah ini kan kondisi existingnya seperti ini, terus saya mau bikin timbunan tinggi 2 meter dulu. Nah ini tinggi timbunan 1 ya, lalu ada juga timbunan 2 gitu ya, timbunan terakhir gitu, timbunan final. Nah ini saya 1 kali 1 aja lah. Baik, kita close.
Lalu kita ke static or slope analysis, water level, karena water level kita di daerah sini ya kemarin ya. Ini nanti video sebelumnya saya masukkan di deskripsi ya, biar bisa dilihat. Jadi ada 2 video itu. Kita kita pilih self-weight. Nah, bedanya di Praxis sama Midas itu karena gini, karena kalau misalnya di Praxis itu kita memodelkan. Itu kalau misalnya kita memodelkan di Praxis itu, misalkan kalau misalnya kita memodelkan di Praxis yang kemarin tuh ini sudah otomatis dia menghitung si self-weight-nya alias berat sendirinya gitu ya. Nah, sedangkan di Midas enggak gitu. Sedangkan di Midas kita harus masukin self-weight sendiri. Di self-weight-nya saya namakan gravity, terus load set-nya itu kita SW ini self-weight ya. Nah, ini kan kita kan cuma 2 dimensi alias x y ya. Nah, ini kan x-nya ke arah sini, ini kan ada tanda sini nih di ujung. Terus y-nya kan ke atas ini. Jadi cuma 2 dimensi. Jadi kita minus satunya ke arah y-nya. Kita oke kan? Lalu kita buat constraint alias pengekang ya, bahasa Inggris itu pengekang gitu, constraint alias batasan-batasan. Kalau misalnya di Praxis itu yang ini nih, jepit gitu kan ya, jepit ngekang kan sama lah, jepit kan untuk mengekang gitu. Lalu kita pilih yang auto ya, ini pilih auto nih, oke. Seperti ini. Lalu misalnya kita mau stage set, misalnya kita memilih timbunan, namanya timbunan. Nah, kita add, kita klik ini. Misalkan saya pengen initial condition ya, alias kondisi awal. Ini saya pindahkan ke sini, aktifkan. Ini kondisinya kan belum ada timbunan ya. Ini saya masukkan juga nih. Sip, gitu ya. Ini saya masukkan, diaktifkan nih. Lalu saya save, lalu saya new, lalu ada timbunan 1 ya. Timbunan pertama saya masukkan, timbunan 1 ini ke aktif. Ininya juga sama, boundary condition sama static load-nya. Oke. Terus kita save, lalu new, lalu ke timbunan kedua gitu ya, alias final gitu ya. Nah, ini timbunan 2 saya aktifkan. Terus boundary set conditionnya saya masukkan juga, karena ada constraint ya, ada yang mengekang di sini di timbunan 2 gitu. Lalu subsetnya juga jangan lupa harus diaktifkan. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi ada inisial, ada timbunan pertama dan timbunan kedua. Ini kita close. Caranya untuk mengetahui bahwasanya kita sudah memodelkan itu adalah dengan ini, kita simulate stages. Jadi kita bisa play ini. Nah, ini misalnya di level slow ya. Jadi ini awal inisial, terus ini timbunan pertama, timbunan kedua kan gitu. Ini bisa mudah dipahami lah harusnya. Seperti itu. Lalu kita ke analisis, kita ke general, misalnya kita pilih slope langsung ya. Kita pengen tahu slope-nya, SF-nya berapa sih, kita ya SRM ini. Kalau slope ini kita masukkan semua ya, karena kalau slope itu artinya si timbunannya sudah aktif gitu. Kita oke. Lalu kita ke perform, lalu kita ke slope, ini oke. Nah, ini kita ke desktop dulu deh. Kita slope ya misalnya. Ini kita buat di sini Midas ya. Folder Midas. Ini saya namakan slope. Ini dia sedang iterasi sendiri ya. Untuk Praxis sendiri, kemarin kita sudah mengetahui kondisi Praxis itu
Itu SF-nya adalah 1,1 ya, 1,1855 ya gitu. Nah nanti SF-nya midasnya berapa, harusnya sih nggak beda jauh gitu, seharusnya nggak beda jauh kan sama-sama finite element method gitu. Kalau misalnya beda jauh berarti ada salah input, makanya kemarin PPT saya menyatakan bahwasanya di sini. Nah ini, reliable results are obtained only when the analyst understand the problem, how to model it, behavior of finite elements, assumptions and limitation built into the software, input data format. Nah ini input data format, and when the analysis checks for the errors at all stages. Jadi inputnya trash ya, outputnya trash gitu. Jadi kalau misalnya berbeda dengan praksis sama-sama finite element method, berarti ada salah satu input yang salah. Seperti itu. Jadi hati-hati input dan harus tahu masalahnya apa. Gitu ya. Nah, seperti ini sudah nih. Nah, ini saya memakan waktu 40 detik ya, 40,8 detik karena lumayan besar ya ternyata. Nah, ini bisa dipercepat ya, misal nambah RAM atau apa gitu kan. Nah, di sini SF-nya. SF-nya 1,02 untuk midas ya. SF midas 1,02 dan SF Sipraxis 1,18. Jadi saya pikir cuma beda berapa nih? Berarti 1,1855 dikurangi yang ini ya, 1,02 188. Jadi bedanya cuma 0,16 ya, dikit lah. Kita ini tutup. Terus kita mau tahu total translasinya. Nah, inilah translasi di Praxis. Untuk apa namanya slope-nya ya. Kalau misalkan untuk slope ini kita dapat 1,02 seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengetahui juga tentang apa namanya yang tadi yang sudah kita modelkan construction stage ya, jadi tahap di tiap tahapnya itu gimana tegangan yang terjadi atau misalnya deformasi yang terjadi, kita tinggal di sini di analisis general. Misalnya kita pilih construction stage, ini saya namakan CS aja ya. Nah, ini timbunan yang tadi sudah kita namakan ini, oke. Lalu kita perform. Nah jadi performnya hanya cuma timbunan aja. Oh, yang waktu yang tadi 40 detik itu bisa dikurangi dengan nambah misalkan nambah RAM atau nambah SSD ya. Jadi semakin bagus laptop ya semakin cepat hasilnya. Bahkan laptop saya memang sangat penuh dengan software yang berat, makanya Praxis aja saya pakai yang model lama gitu ya. Midas berat, AutoCAD berat, SAP berat, apalagi saya Idea Statica, terus apa ya, Jupyter Notebook ini buat pemrograman, terus Anaconda ya, ada Anaconda juga. Mana Anaconda ini? Anaconda itu untuk yang itu pemrograman juga Python. Nah di sini juga ada, makanya saya pakai Praxis sama ininya yang jadul gitu, GeoStudio juga jadul. Seperti itu. Mana Anaconda saya ya? Cari aja di sini. Nah ini Anaconda Navigator ini yang berat nih, lumayan. Ini nanti nambah SSD lah. Pemrograman. Jadi saya pikir teknik sipil itu harus bisa pemrograman juga ya, karena berguna sekali di zaman sekarang bisa pemrograman itu.